Korps Pasukan Khusus, KST, Belanda atau yang berjuluk Spesialis Pencabut Nyawa adalah sebuah kesatuan militer elit yang dibentuk pada tahun 1946 untuk melawan gerakan kemerdekaan Indonesia. KST beranggotakan prajurit-prajurit pilihan dari berbagai etnis, seperti Belanda, Ambon, Manado, dan Timor. Mereka dilatih secara khusus untuk melakukan operasi khusus, seperti sabotase, penyergapan, dan penyerbuan. KST dikenal sebagai alat pemukul dan mesin pembunuh yang melakukan aksi-aksi brutal di berbagai daerah di Indonesia. Mereka tidak segan-segan membunuh siapapun yang dianggap sebagai musuh Belanda, baik militer maupun sipil. Salah satu pemimpin KST yang paling terkenal dan kontroversial adalah Kapten RPP Westerling, seorang perwira Belanda yang lahir di Turki. Dia dikenal sebagai orang yang selalu bangga dengan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukannya. Westerling pernah menyatakan bahwa dia membunuh para pembunuh yang telah melakukan kekejaman dan tentu saja dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, pernyataan ini bertentangan dengan fakta-fakta sejarah yang menunjukkan kekejaman Westerling dan pasukannya. Salah satu aksi brutal KST yang dipimpin Westerling adalah pembantaian di Sulawesi Selatan pada tahun 1947. Dalam operasi yang disebut pembersihan, KST membunuh ribuan orang tanpa proses pengadilan. Salah satu korban KST adalah Kapten Andi Abu Bakar, Komandan Batalion I Resimen 3 Divisi Hasanuddin. Dia terluka dalam pertempuran di Wajo dan ditangkap oleh KST. Namun, alih-alih menghormati hukum perang, KST memenggal kepala Kapten Andi dan mempertontonkannya di Pasaran Rengkang. Selain di Sulawesi Selatan, KST juga melakukan pembunuhan massal di berbagai tempat lain, seperti Rengat, Riau, Tasikmalaya, Karawang, dan Cirebon, Jawa Barat. Jumlah korban tewas akibat aksi KST diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Aksi-aksi KST menuai kritik dan protes dari berbagai pihak, baik dari Indonesia maupun dari Belanda sendiri. Beberapa tokoh Belanda, seperti H.J. van Mook dan J.H.J.S. Bruinswald, mengutuk kekejaman KST dan menuntut agar Westerling diadili. Namun, Westerling berhasil melarikan diri dari Indonesia pada tahun 1950 dengan bantuan beberapa rekannya. Dia kemudian menetap di Belgia dan Prancis dan tidak pernah diadili atas kejahatan perangnya. Dia meninggal pada tahun 1987 karena serangan jantung. Sementara itu, KST dibubarkan pada tahun 1950 setelah Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia. Sebagian besar anggota KST kembali ke Belanda atau pindah ke negara lain. Beberapa di antara mereka masih hidup hingga saat ini. KST merupakan salah satu contoh dari keganasan dan kebrutalan pemerintah kolonial Belanda dalam menghadapi perjuangan kemerdekaan Indonesia. KST juga menunjukkan bagaimana perang tidak hanya melibatkan strategi dan senjata, tetapi juga psikologi dan propaganda.